asupan zat gizi, jadi dihitung dari recall-nya, dia kurang nggak asupan zat gizi mikronya. Nah, dibandingkan dengan kebutuhannya. Kalau mikronutrien bisa menggunakan AKG ya, untuk kebutuhan mikronutrien. Nanti dibandingkan kebutuhannya kurang apa enggak. Nah, nanti bisa menjadi diagnosis gizi. Kalau ternyata berdasarkan kebutuhan asupannya secara mikronutrien ya kurang. Ini syarat diet. Memakai prinsip dari diet ginjal, berarti kebutuhannya 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Hati-hati dengan berat badan ini. Tadi ya, berat badannya harus dikonversi ketika dia UDM. Kebutuhan proteinnya sedang, jadi tidak kurang. Terus kebutuhan lemaknya sedang, natriumnya dibatasi. Kenapa? Karena itu cairan, artinya bisa memperparah kondisi pasien itu untuk lebih UDM. Dan penambahan zat besi, kalsium, vitamin D untuk mencapai kadar serum normal. Artinya, nanti kalian bandingkan dengan nilai biokimianya. Nilai biokimia kalsium, vitamin D dalam darahnya seperti apa. Nah, suplementasi ini bisa diberikan dengan DPJP-nya ya. Jadi dilihat dulu sesuai kebutuhannya berapa. Tadi SN, sekarang batu ginjal. Biasa disebut oleh nefrolithiasis atau pembentukan batu di daerah nefron, ya, material keras yang menyerupai batu atau kalkulus terbentuk di dalam ginjal karena ada kristalisasi larutan urin. Nah, di dalam urin ini ada kalsium oksalat, asam urat, kalium fosfat, sulfit, dan gitu ya. Jadi macam-macam sumber dari materialnya tersebut ya. Yang pasti itu berasal dari saat terjadi limbah di dalam darah disaring oleh ginjal, kemudian mengendap dan mengkristal seiring waktu. Etiologinya, jadi ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Yang intrinsik itu dari dalam, dari keturunan atau ada penyakit yang diturunkan, dari usia, seiring bertambahnya usia, gitu ya. Biasanya kejadian batu ginjal akan semakin besar. Jenis kelamin laki-laki itu akan lebih banyak. Pertama karena anatomi dari alat kelamin, ya. Jadi laki-laki itu banyak mengidap batu ginjal. Kalau faktor ekstrinsik, ada beberapa daerah yang menunjukkan angka kejadian batu saluran kemihnya itu lebih tinggi, gitu ya. Terus ada iklim karena panas, gitu ya. Kadang ditahan-tahan pipisnya, gitu ya. Asupan air yang kurang, dia tinggi purin, salah dan pekerjaan yang terutama orang-orang yang sering duduk itu biasanya rentan mengalami batu ginjal. Tanda gejalanya tuh nyeri pegel di daerah pinggang. Jadi bedakan juga nyeri karena otot yang kram atau banyak aktivitas gitu ya dengan batu ginjal. Hematuria, jadi ada darah di dalam urin gitu ya, warna coklat. Terus adanya infeksi, jadi biasanya pasiennya juga demam, ya leukositnya tinggi, panas dan nyeri, ada nyeri ditekan pada daerah ginjal atau pinggang bagian belakang. Nah, di sini ada diet pada nefrolithiasis. Tujuan dietnya itu mencegah atau memperlambat terbentuknya batu ginjal. Jadi kita nggak bisa mengobati, gitu ya, tapi dapat mencegah dan memperlambat terbentuknya. Jadi supaya si batu ginjal yang ada itu nggak tambah besar, gitu ya, gitu. Meningkatkan ekskresi darah dengan cara mengencerkan urin melalui peningkatan asupan cairan. Jadi cairannya itu ditingkatkan. Minumnya jadi jauh lebih banyak, gitu ya. Memberikan diet sesuai dengan komponen utama batu ginjal. Jadi nanti lihat di rekam medisnya batu ginjalnya dari apa. Ketika ternyata dari kalsium, berarti yang kalsiumnya dibatasi, gitu ya, jangan terlalu banyak. Jadi tergantung material dari batu ginjalnya. Sekali lagi, dietnya akan disesuaikan dengan material susunan batu ginjalnya. Suara saya masih terdengar? Suara saya masih terdengar? Masih bisa mendengar suara saya? Terdengar tapi putus-putus, Bu. Tapi sebagian besar masih terdengar.
Dari mana ya? Sebetulnya itu sama aja ya. Jadi tergantung dari material pembentuk dari batu ginjalnya. Tadi ketika pembentuknya adalah oksalat atau tinggi sisa asam gitu ya. Nah, nanti yang dibatasi ini adalah sumber kalsium, sumber dari oksalat. Sumber oksalat itu ada dari kentang, ubi, bayam, bit, stroberi, anggur, kacang-kacangan, teh, coklat. Terus kalau dari kalsium tentu olahannya susu, teri gitu ya. Kalau energi sesuai dengan kebutuhan. Jadi sekali lagi yang di-highlight adalah dietnya disesuaikan dengan material pembentuk batu ginjalnya. Ini ketika ngomongin asam urat, berarti makanan-makanan yang tinggi purin itu harus dibatasi. Ini bahan makanan yang cenderung menghasilkan basa tinggi gitu ya, ada susu, lemak, sayuran. Kalau yang menggunakan asam tinggi dari proteinnya itu nasi, ada roti, terus seafood ya, lemaknya lemak hewan. Bahan makanan yang cenderung netral itu kayak jagung, sirup, madu, minyak goreng, margarin, dan mentega. Tuh, jadi sekali lagi yang perlu saya tekankan gitu ya, diet dari SN itu adalah diet untuk SN itu adalah berkaitan dengan hipoalbumin. Sekali lagi, diet pada SN itu berkaitan dengan hipoalbumin. Jadi, berikanlah makanan-makanan yang tinggi dari albumin. Bisa ikan gabus, putih telur, itu bisa diekstrakan. Kalau diet pada batu ginjal tergantung dari material batu ginjal ya. Ketika dari oksalat berarti yang harus dibatasi adalah makanan-makanan tinggi oksalat. Ketika berkaitan dengan kalsium berarti yang dibatasi adalah makanan-makanan tinggi dari kalsium. Seperti itu, ada pertanyaan? Ya, Lia Rahmawati. Baik Ibu, sebelumnya saya izin bertanya ya Ibu. Tadi kan yang sindrom nefrotik itu salah satu kelainannya itu kan odem ya Bu. Nah, apakah semua pasien yang nefrotik sindrom itu mengalami odem semua atau tidak ya Bu? Tergantung derajat keparahan SN-nya ya, tapi biasanya 80% itu mengalami UDEM. Anak-anaknya jadi gemuk, tapi gemuknya itu kelihatan dari mukanya itu kayak moon face gitu. Bentar. Gitu, Ibu Lia. maaf mau nanya lagi. Boleh. Kalau misalnya pasiennya itu nggak ada UDEM, itu untuk perhitungannya itu tetap pakai berat badan estimasi atau berat badan aktual, tapi tanpa dikurangi UDEM, begitu Ibu? Bagaimana? Berarti lihat dulu di catatan medisnya, di CPPT-nya, dia UDEM atau tidak. Tapi kan kita bisa lihat secara fisik klinis ya, pasiennya itu UDEM atau tidak. Kalau memang ada UDEM, walaupun derajat keparahan UDEM-nya 10% gitu ya, tetap menggunakan berat badan konversi. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi? Ya, jika Baik, Ibu izin bertanya, untuk yang sindrom nefrotik tadi kan ada yang ini ya Bu, yang tujuan dietnya itu mengontrol hipertensi. Nah, kemudian kalau misalkan kita dapat kasus yang memang si pasiennya ini ada hipertensi, berarti kita langsung nge-highlight-nya buat ngobatin dulu hipertensinya. Jadi tujuan dan syarat dietnya langsung hipertensi, yang DASH itu ya Bu, apa bagaimana? dia masuk dengan diagnosis medis apa dulu? Itu ya. Nanti kan lihat di CPPT dia masuk dengan diagnosis medis apa dulu. Ketika diagnosis medis karena dia dirawat adalah SN, berarti kita fokus ke SN ya Jikri. Tanpa bukan
tapi bukan berarti kita tidak mengintervensi hipertensinya. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa diet gitu ya. Ketika ngomongin hipertensi berarti ada kalium dan segala macamnya, itu bisa kita highlight. Gitu Jikri. Iya dibersihin. Ya, baik Ibu, terima kasih. Begitu Jikri, bisa dipahami? Mohon maaf tadi ada yang datang. Jadi tergantung diagnosis medisnya dia dirawat, tapi kita bisa menggabungkan dari beberapa intervensinya. Ketika dia diet DAS, berarti kita ngomongin kalium, magnesium, dan kalsiumnya. Nanti dilihat lagi pada pasien SN, lihat dicek biokimianya, mana yang bisa kita aplikasikan kepada pasien tersebut. Apakah kaliumnya rendah, magnesiumnya rendah, atau vitamin D-nya yang rendah. Nah, itu bisa kita diberikan bahan makanan yang tinggi akan zat mikro tersebut. Itu Cikri. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi. Saya matikan videonya supaya nggak terputus-putus. Mohon maaf. Itu ya. Sekali lagi, SN itu terutama berkaitan dengan pemecahan atau metabolisme protein, menyebabkan dia hipoalbumin. Jadi perhatikan kadar albuminnya. Ketika kita bicara dengan diet batu ginjal, pastikan kamu tahu material dari batu ginjalnya tersebut. Ya, untuk menyesuaikan dengan diet yang diberikan. Begitu, saya rasa cukup dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lain. Untuk nanti kita tekpang hari Kamis sore saja ya, jam 4 boleh. Jadi setelah kalian praktikum metopel, nanti diingatin lagi ya, soalnya udah 2 Kamis saya belum memberikan materi tekpang ya. Takutnya saya banyak utang di belakangnya gitu. Rona ya, Rona kelas A ya Ron? Kelas B, Ibu. Oh iya kelas B, kelas A-nya siapa ya? Lia Ibu. Oh iya Lia ya, ntar diingetin aja ya Lia online karena saya lagi ada di Malang. Tapi hari Kamis, kalau pagi itu kalian praktikum ya? Ada kuliah apa praktikum? Kalau Rabu kalau nggak salah ada epidem Bu. Praktikum ya? Iya praktikum. Oh mulainya jam 7. Buat Rabu itu ada konseling buat kelas B. Itu kan bukan kan dibagi shift, Bu. Jadinya itu ada yang kebagian pagi juga. Buat shift 3 pagi, Bu. Oh shift 3-nya pagi. Berarti kelas B-nya pagi. Oh iya benar-benar konseling ya. Sebetulnya ada 2 materi ya, saya belum berikan yang kemarin sama yang minggu ini gitu ya. Saya nggak mau dijadikan satu waktu, soalnya jadinya kaliannya bosen ngedengerin saya ngomong 2 materi ya. Jadi ada 2 waktu, bisa Rabu sama Kamis gitu ya. Nanti disesuaikan aja, saya bisa insya Allah setelah jam 4 tuh bisa saya. Tapi jangan terlalu sore juga gitu. Jam 4 setelah kalian praktikum saja, supaya semuanya hadir. Itu Lia sama Rona ya. Baik Bu, nanti mungkin untuk jadwalnya disesuaikan lagi ya Bu. Iya boleh. Oke, sekarang saya mau nanya tugas ya. Gimana, ada kesulitan untuk konseling dulu deh. Konseling ada kesulitan bikin videonya
dan terutama ininya, apa namanya, literatur review-nya baru saya masukkan ya. Kalau lihat di Google Classroom sudah ada template. Ibu, Iya boleh. izin bertanya untuk template literatur review itu kan seperti jurnal ya, Bu? Itu Betul. kita berarti benar-benar sebelumnya tuh kita pernah bikin sesuai dengan template itu, tapi pelajaran biokimia atau nggak salah pokoknya semester 3, Bu. Apa seperti itu juga? Ya, hampir sama seperti itu. Jadi kalian baca dulu dan bandingkan beberapa artikel gitu ya. Beberapa artikel, terus nanti kalian review dari beberapa artikel itu sesuai dengan teorinya, dengan sesuai dengan tema yang saya berikan. Seperti itu. Adiska. Adiska ya tadi ya? Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Video gimana video? Waktunya udah lama nih. Ada kesulitan nggak video? Jangan lupa di Litrefnya ada dokumentasi ya yang saya minta itu loh. Ada fotonya kalian behind the scene. Nggak ada kesulitan untuk konseling? DPTM hari Kamis ini kan ya. Presentasi ya? Benar nggak? Iya, Ibu. Ya, nggak ada kesulitan? Jadi sekalian bimbingan ya. Sekalian tekpang untuk proposal gimana? Oh ya, Amelia silakan. Mohon maaf Ibu, izin bertanya untuk tugas dari PAGT diabetes mellitus itu kemarin kita menyepakati bahwa kategori dari EMT-nya itu kita jadinya menggunakan Kemenkes Ibu. Jadi ada sedikit perbedaan dengan perhitungan sebelumnya. Jadi kita sebelumnya pakainya WHO. Nah, kalau misalnya sekarang kan pakainya Kemenkes, jadi kategori EMT-nya itu normal dan berpengaruh ke perhitungan kebutuhan energinya Ibu. Gitu. Jadi gini, boleh jadinya kalian menggunakan dua status di sini, misalnya pakai IMT dan lila gitu ya, lila WHO MCAHES gitu ya. Nah, nanti yang mendekatinya ke arah normal, kurang atau lebih gitu ya. Jadi ada dua sumber saling mendukung. Gitu, Mel. Jadi tidak harus menggunakan IMT murni, jadi bisa pakai lila. Kan data lilanya sudah ada. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Terus ada lagi? Oke, Rosita. Baik Ibu, izin bertanya, untuk yang PAGT sebelumnya itu kan pernah yang hipertensi kan sudah direvisi ya Bu. Nah itu tuh dikumpulkan kembali atau hanya direvisi untuk dikip ke kita aja Bu? Bikin sama kalian aja. Oke baik, terima kasih Bu. Sama. Ada lagi? Oke, next apa lagi? Saya mau bertanya, Ibu. Boleh. Buat yang DF itu kan ada penyakit penyerta lain sama yang gangren pedis itu. Nah, kan saya tuh kan mau ngasih dietnya tuh yang sesuai perhitungan nefropati diabetik. Kalau misalnya dia pun ginjal masuk nefropati diabetik kan ya Bu? Gimana kan? Saya kurang nggak dengar. Gimana? Kalau misalnya kan dia kan ada gagal ginjal akut. Nah, itu tuh masuknya ke nefropati diabetik apa enggak, Bu? Nah, itu tergantung kamu maunya gimana. Kan maksudnya setiap orang itu akan mau fokusnya kemana gitu ya. Kalau misalnya ada yang fokusnya lebih ke arah diabetesnya gitu ya, berarti disesuaikan dengan perkemi. Nah, kamu melihat bahwa ini yang urgent itu adalah berkaitan dengan gagal ginjal akutnya berdasarkan kelompokmu. Nanti kan tinggal didiskusikan kenapa kamu memilih pada diet tersebut, gitu Ron. Baik Ibu, terima kasih. Saya selalu berpendapat bahwa tidak ada diagnosis yang salah. Mungkin hanya kurang tepat pada saat momen tersebut,
gitu ya. Karena setiap orang punya pemikiran dan fokusnya berbeda-beda gitu. Asalkan kalian bisa menjelaskan kenapa memilih tersebut, menurut saya nggak masalah. Ada alasannya. Begitu. Ada lagi? Bisa lanjut ke Tekpang untuk konseling Tekpang untuk proposal DPTM. Sudah? Sekarang Tekpang ya. Tekpang itu saya harap semuanya tidak sama ya produknya itu ya. Produknya jangan semuanya adalah snack bar, semua snack bar. Terus atau apa sih yang paling sering tuh? Biskuit semua. Jadi cari variasi pengolahan atau teknologi pangan yang lain gitu ya. Yang kemarin itu TIK omongin juga adalah ini apa namanya berkaitan penyakit ya. Saya sih lebih ingin kalian fokus kepada PTM ya, penyakit tidak menular. Tapi kalau memang ada alasan misalnya prevalensi infeksinya tinggi Bu, ini bisa menjadi salah satu alternatif ya nggak apa-apa, asal kalian bisa menerangkan di latar belakang. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk yang proposal Tekpang? Saya mau bertanya, Bu. Iya, boleh. Buat yang Tekpang itu kan kemarin Teh Ike juga ngejelasin tentang struktur proposal ya, Bu. Nah, Betul. di yang bagian tinjauan pustaka itu kan ada bagian uji organoleptik. Nah, di situ tuh Teh Ike ngejelasin kalau Teh Ike tuh pakai 3 uji, ada uji hedonik, uji metahedonik, sama uji ranking. Nah, cuma Teh Ike bilang kalau untuk di Tekpang ini kita nanti bisa pilih salah satu, Bu. Betul, Nah, itu tuh betul. berarti kita pilihnya sesuai sama kelompok kita aja, Bu, mau pakai Betul, uji. betul. Iya. Baik, Ibu. Mm-mm. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dan dipastikan kuesionernya ya, ketika menggunakan mutu hedonik, pastikan kalian tahu dulu rasa dari makanan yang kalian buat, warna yang kalian mau buat. Karena kalau mutu hedonik itu spesifik, artinya misalnya kuning gelap, kuning terang, kuning cerah, yang gitu-gitu. Jadi harus tahu dulu hasil akhir produknya kalian itu akan seperti apa. Begitupun dengan rasa, rasanya akan asam kah, manis kah gitu ya. Jadi dipastikan terlebih dahulu. Ada lagi? Licin soalnya, Mas. Ibu maaf, Lia mau tanya, Bu. Boleh, boleh. Ibu kan yang Tekpang itu nanti diuji organoleptikin ya, Bu. Nah, terus kan Betul. formulanya itu ada yang beda-beda ya, Bu. Nah, terus kata Teh Ike juga kemarin kita harus pakai formula yang apa sih makanan pada umumnya gitu, Bu. Apa sih yang udah Gimana beredar tuh? tapi belum diinovasi gitu kan, Bu. Nah, Boleh, boleh. Heeh. karena kita kan bikinnya itu untuk penyakit ya, Bu. Mm-mm. Kalau misalkan dibandingkan sama makanan yang mungkin untuk orang sehat kan rasanya juga mungkin kan akan berbeda ya, Bu. Nah, itu gimana ya, Bu, kalau misalkan hasilnya itu lebih banyak disukai makanan yang pada umumnya dibandingkan dengan makanan yang kita buat inovasinya. Itu gimana, Bu? Kalian menggunakan kontrol. Kan sebetulnya ada 2 jenis ya. Kalian menggunakan kontrol, kontrolnya itu pembanding. Jadi produk pada umumnya atau tidak menggunakan kontrol, menggunakan formula 1, formula kedua, dan ketiga dengan jumlah dari bahan makanannya yang berbeda. Jadi tergantung Lia, kalau Lia menggunakan kontrol, nanti dipilih saja produk makanannya Lia yang mendekati nilai kontrolnya. Walaupun betul yang paling disukai misalnya si kontrolnya ini, tapi kan dari olahan yang Lia bikin, dari kelompok Lia bikin, mana nilainya yang mendekati yang paling tinggi, mendekati nilai kontrol, begitu Lia. Berarti nggak usah pakai formula 0 juga nggak apa-apa ya, Bu? Tidak apa-apa, saya balikin lagi kepada kelompok yang mau gunakan formula 0 ya nggak masalah, tapi nanti ya seperti itu. Kalau memang yang dipilih adalah formula 0, bukan berarti inovasi yang kalian bikin tuh gagal. Di nilai yang paling tinggi mendekati kontrol atau formula 0 itulah yang menjadi pilihan terbaik atau formulasi yang terpilih. Gitu, Lia. Baik, Ibu. Terima kasih.
Sama-sama. Ada lagi? Semua udah dapat kelompok kan ya? Sudah. Sudah, Ibu. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Masih ngeganjel. Deadline cukup deadline. Deadline cukup kan? Tuh Jikri udah senyum berarti udah cukup tuh Jikri. Kata Jikri udah cukup Bu, malah kelamaan, udah selesai kelompoknya katanya. Sudah, tidak ada yang mau ditanyakan? Cukup, bisa saya akhiri? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.